Ya, hello netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 24-30 Maret tahun 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Cutnyadin 375. KRI Cutnyadin 375 berkedudukan di Koarmada 1 Tanjung Pinang di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 1, yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Cutnyadin 375 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 1. KRI Cutnyadin 375 merupakan kapal korvet di kelas Parchin. Kapal ini dibangun di galangan kapal Volksmarine Jerman Timur pada tahun 1970 dan masuk jajaran TNI Angkatan Laut tahun 1993 yang sebelumnya dimodifikasi oleh Angkatan Laut Soviet di galangan kapal Piniwer Wolgast. KRI Cutnyadin 375 dalam melaksanakan penugasan memiliki desain untuk peperangan anti kapal selam, baik di perairan dangkal maupun pantai. Kapal yang memiliki bobot 793 ton dan kecepatan maksimal 24,7 knot ini dilengkapi dengan persenjataan SAN-5 Surface to Air Missile 57 mm gun, 30 mm gun, RBU 6000 peluncur roket anti kapal selam, 400 mm tabung torpedo dan ranjang. Selain itu juga dilengkapi persenjataan elektronik sonar MG322T dan dekal PK16 dekal RL, serta didukung dengan radar MR302 Short Curve dan radar MR123 Vimple Mavhop. KRI Cutnyadin 375 sebagai salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Anggun kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya, selamat menyaksikan. Pangarmada RI takziah ke rumah prajuritnya. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMM takziah ke rumah duka almarhum Serdakom Heri Purnomo, anggota Detasemen Markas Mako Koarmada RI yang meninggal dunia karena sakit. Kehadiran Pangkormada RI sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa atas kepergian prajuritnya. Dalam kesempatan tersebut, Pangkormada RI menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan dan memberikan dukungan moral agar tetap tabah menghadapi cobaan ini. Beliau juga mengenang dedikasi dan pengabdian almarhum selamat bertugas di Koarmada RI, khususnya di Denma Mako Koarmada RI. Upacara persemayaman berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh rekan-rekan sejawat serta keluarga besar Koarmada RI. Satgas Trisila 25 beserta Lana Lampung gelar bakti kesehatan dan bakti sosial. Dalam rangka mempererat hubungan prajurit TNI Angkatan Laut dengan masyarakat, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat di bulan Ramadan, Satuan Tugas Operasi Trisila 25 bekerja sama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggelar kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial untuk masyarakat setempat bertempat di kantor Panjang Lana Lampung. Kegiatan ini dihadiri dan Satgas Operasi Trisila 2025 Laksamana Pertama TNI M. Taufik MDDS yang sehari-hari menjabat Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 1. Komandan Lana Lampung, Kolonel Laut Kurido Satrio Utomo, Komandan KRI Bontang 907 Letkol Laut Lexi Efraim Dumais, dan Komandan KRI Teluk Cirebon 543 Mayor Laut Herianto Wibowo. Koarmada RI bagikan paket lebaran. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMM mengikuti pelaksanaan pemberian paket lebaran TNI Angkatan Laut serentak melalui video conference yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SMM MT Opsla dari Mabesal. Setelah mengikuti Vikon, Pangkormada RI didampingi Mitra Bank BRI memberikan secara simbolis paket lebaran kepada perwakilan prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada RI. Pemberian paket lebaran ini merupakan bentuk perhatian pimpinan TNI Angkatan Laut kepada prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut guna mendukung kesejahteraan mereka dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan ini bekerja sama dengan 4 bank BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Syariah Mandiri. Pangkormada RI dampingi Kasal lepas keberangkatan mudik bersama TNI AL 2025.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM mendampingi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Ropsla melepas secara resmi mudik gratis bersama TNI Angkatan Laut 2025 bagi prajurit TNI Angkatan Laut dan masyarakat umum yang akan pulang ke kampung halaman melalui jalur laut dengan KRI Banjarmasin 592 dan jalur darat bertempat di Dermaga Mako Kolin Lamil Tanjung Priuk Jakarta Utara. Mudik jalur laut dengan KRI Banjarmasin 592, TNI Angkatan Laut memberangkatkan 1.642 penumpang pemudik menggunakan KRI Banjarmasin 592 yang berasal dari sekitar Jabodetabek. Selain itu juga mengangkut kendaraan bermotor bagi pemudik. Selain KRI Banjarmasin, TNI Angkatan Laut juga memberangkatkan 10 bus untuk mengangkut para pemudik dari Kolin Lamil. Bus yang diberangkatkan membawa pemudik gratis TNI Angkatan Laut sebanyak 100 bus dari seluruh markas komando TNI Angkatan Laut di Jakarta. Dan markas komando Angkatan Laut di daerah juga ikut mengadakan acara mudik bersama. Koarmada RI gelar mudik bersama tahun 2025. Prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada RI yang ingin merayakan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di kampung halaman mengikuti mudik gratis TNI Angkatan Laut tahun 2025 yang difasilitasi pemimpin TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Bank Pemerintah. Acara pelepasan bus mudik dipimpin Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM di Markas Komando Armada RI Jakarta. Sebelum melepas keberangkatan bus sebanyak 10 unit, Kaskoarmada RI didampingi perwakilan dari Bank BRI dan Bank Mandiri meninjau kondisi bus beserta para pemudik. Malam sebelumnya, para pengemudi bus beserta cadangannya telah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan bebas narkoba oleh tim kesehatan Koarmada RI. KS Koarmada RI pimpin apel khusus jelang cuti Lebaran. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang diikuti oleh seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada RI di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kaskoarmada RI menyampaikan supaya para prajurit dan PNS yang akan berlebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di kampung halaman dengan keluarga supaya mempersiapkan dengan baik. Beliau menegaskan bahwa momen Lebaran nanti harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat. Selain itu, Kaskoarmada RI juga mengingatkan seluruh prajurit dalam melaksanakan cuti Lebaran supaya menjaga disiplin dan tidak melakukan pelanggaran selama masa libur. Asop Pangkoarmada RI terima siswa Sesko TNI Angkatan ke-53. Asisten Operasi Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Pertama TNI Agam Endras Moro mewakili Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM menerima perwira pendidikan reguler sekolah staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan 53 di ruang SOP Koarmada RI. Kunjungan PASIS ini dalam rangka untuk memperdalam wawasan pengetahuan mengenai peran dan tugas yang dilaksanakan Koarmada RI serta strategi-strategi yang dilaksanakan Koarmada RI dalam menjaga kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah laut yuridiksi nasional. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana Koarmada RI dalam menyiapkan alutsista dan personel untuk kesiapan tempur dalam berbagai operasi laut. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jala Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jala Seva Jaya Mahir.